seorang suami memang cenderung tidak bisa dibantah oleh istri yang karena apa, sudah terdoktrin istri itu selalu harus patuh sama suami. Kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi karena memang sudah dari sono-sononya itu perempuan dituntut harus patuh sama suami. Pertanyaan saya sebegini, suami itu sudah jadi sosok yang wajar dipatuhi nggak sih gitu loh? Sudah melakukan kewajibannya sehingga dia menuntut harus dipatuhi. Ini kan case-nya sederhana. Pulang mabuk-mabuk dan si istri Bu Valencia di sana mengutarakan istri harus duduk manis menyambut suami yang lagi mabuk-mabuk. What's the fuck gitu loh. Emang kita ini apa gitu? Kita dipinang dari keluarga kita, diajak menikah terus untuk menjadi permaisuri dia. No, bukan permaisuri. Jadi babunya dia. Selamat sore semua teman-teman KDK Lover. Ya betul, sore ini saya mencoba menanggapi dari sudut pandang perempuan mengenai yang sedang hot ya, sedang dibahas. Sebenarnya masalah ini sebenarnya masalah rumah tangga orang lain, tapi ada beberapa poin yang menjadi pelajaran dari sini. Ibu Valencia yang dituntut 1 tahun perkara ngomelin suami gitu loh. Ngomelin suami. Kenapa diomelin? Dari beritanya suaminya mabuk-mabuk. Terus dituntut 1 tahun penjara, diadukan. Tentu sederhananya begini. Tentu si suami melapor ke polisi. Nah, penyampaian ke polisi tentu KDRT. KDRT ini nggak harus lebam-lebam atau gimana. KDRT ini banyak jenisnya. Mungkin itu yang harus tonjok-menonjok atau lebam atau seperti apa atau luka. Terus yang kedua ada psikis gitu. Nah, yang dilaporkan suami Ibu Valencia ini dari beritanya psikis gitu loh. Itu yang dilaporkan. Nah, KDRT berupa psikis. Nah, pertanyaannya sederhana. Oke, seorang suami memang cenderung tidak bisa dibantah oleh istri yang karena apa, sudah terdoktrin istri itu selalu harus patuh sama suami. Kita nggak tahu ini harus kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi karena memang sudah dari sono-sononya itu perempuan dituntut harus patuh sama suami. Pertanyaan saya sebegini, suami itu sudah jadi sosok yang wajar dipatuhi nggak sih gitu loh? Udah melakukan kewajibannya sehingga dia menuntut harus dipatuhi, gitu. Nah, ini kan case-nya sederhana. Pulang mabuk-mabuk dan si istri Bu Valencia di sana mengutarakan istri harus duduk manis menyambut suami yang lagi mabuk-mabuk. What's the fuck gitu loh. Emang kita ini apa gitu? Kita dipinang dari keluarga kita, diajak menikah terus untuk menjadi permaisuri dia. No, bukan permaisuri. Jadi babunya dia. Nah, ini yang dituntut para suami untuk istri. Terus perempuan dipaksa untuk diam atau dipaksa atau gimana, saya juga bingung. Banyak kejadian sebenarnya, bahkan nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan kita coba dicek, banyak itu kejadian KDRT ya, KDRT. Tentu mungkin ini yang dilaporkan, yang dituntut istri ya. Dan saya yakin banyak sebenarnya korban istri nih. Tapi kenapa istri ini kadang, sorry ya, saya juga agak geram sendiri sama perempuan yang berusaha memendam, semuanya bahasa-bahasa ya udah, daripada ribut, daripada come on gitu loh. Ini perempuan sampai kapan ditindas gitu. Nah, saya tidak mengajak teman-teman perempuan untuk berontak atau gimana, enggak gitu. Minimal lu berani bersuara bahwasanya lu tidak pantas untuk dipijak gitu loh. Kita punya harkat martabat, kita harus ya, kalau suami ingin dihargai, istri juga ingin dihargai kan gitu. Kalau suami ingin dipatuhi, come on, istri juga punya itu harusnya. Jangan
apa ya, jangan maunya suami aja gitu. Kenapa itu terjadi? Karena memang itu udah dari sononya selalu dituntut perempuan itu, istri itu harus patuh sama suami. Iya, saya setuju. Perempuan itu harus patuh sama suami. Pertanyaannya, apakah suami itu sudah membuat kewajibannya, membuat apa ya, predikat dia sebagai suami memang sudah jadi suami yang benar? Nah gitu. Kalau suami yang benar, ya kita juga patuh, manut gitu loh. Berbicara psikis, si suami kan bicara psikis nih. Terus dengan pulangnya mabuk-mabuk, lu pikir istri ini nggak batin, nggak beban buat dia buat ketika keluar rumah besoknya nih bahan omongan loh. Itu suaminya tukang mabuk mulu. Itu nggak psikis buat istri gitu loh. Nah, coba, saya tidak mau berbicara perihal hukum Indonesia ya, karena kita tahu dari dulu hukum Indonesia itu ya wassalam lah gitu. Dan aku pikir ada orang yang lebih kompeten membahas soal hukum Indonesia gitu. Saya melihat dari sisi perempuan yang selalu yang masih diam, udah ditindas masih diam gitu. Saya lebih ke sana dulu. Kenapa? Karena memang si suami menuntut istri ini masalah psikis, diomelin, dimarahin gitu. Terus yang dari beritanya juga Ibu Valencia ini punya 2 anak. Psikis anak ini seperti apa? Dipikirin nggak itu? Psikis istri ini selama bertahun-tahun dengan kelakuannya mabuk-mabuk, dipikirin nggak ke sana? Nah, saya yakin, apalagi ya, berhubung saya orang Batak, ini sangat-sangat banyak terjadi gitu loh. Coba lihat di lingkungan, nggak usah di kampung deh, di kota juga banyak orang Batak yang demikian gitu loh. Nggak usah ke kampung-kampung sana. Kalau di kampung mungkin kita bisa melihat ya polanya ya seperti itu di sana gitu. Dan masih menuntut ya udahlah gitu. Terus yang sudah meninggalkan Bonapasogit, sudah merantau jauh-jauh dari kemana-mana perjalanan, masih melakukan hal yang sama. Itu ngapain aja di perantauan gitu. Polanya itu boleh open mind gitu nggak sih gitu. Saya geram sendiri sama perempuan-perempuan yang sampai detik ini sudah dipijak, sudah digampar, sudah disiram, tapi masih bisa diam gitu loh. Nah ini yang membuat kesetaraan gender itu nggak bisa gitu loh. Itu sih, saya harus sampaikan juga ini. Sebelumnya ada di TikTok KDK ya, saya ada di sana satu case yang istri saking geramnya selama ini tidak diperhatikan, tidak pernah didengar suara perempuan, si suami selalu mengatasnamakan saya suami, dan pada akhirnya itu si istri tertindas melulu gitu loh. Dan itu ditonton sampai 3 juta orang. Dan yang komentar itu puluhan ribuan orang komentar ibu-ibu itu semua menderita gitu. Menderita karena kelakuan suami. Terus mau sampai kapan itu begitu kalau nggak perempuannya berani bersuara, berani bertindak, berani bersikap. Itu. Oke. Harapan saya ya dimulai dari diri sendiri. Saya ada di Batam. Nah, apalagi Batam kita tahu situasi Batam itu selalu disepelekan perihal perempuan ya. Nah, dan banyak case yang saya temukan perempuan-perempuan yang mungkin sudah mengalami kekerasan tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kita juga menyediakan Yayasan Perempuan Merdeka. Nah, di sini kita bisa saling sharing ya. Ini wadah untuk perempuan-perempuan pun juga anak yang mungkin mengalami kekerasan atau diterlantarkan, kita godok di sini bersama. Ini tujuannya supaya perempuan kita meminimalisir ya. Kita tidak mau selama-lamanya kita ditindas itu. Perempuan itu harus berani, perempuan itu harus merdeka. Saya tidak mengajak teman-teman perempuan untuk berontak, enggak gitu loh. Kita tetap dalam koridornya, kita tahu mana yang harus kita patuhi, mana kita yang harus hormati, karena sejatinya perempuan dan laki-laki itu hakikatnya itu sama gitu. Setiap orang berhak gitu loh. Itu tercatat ada undang-undangnya gitu loh. Setiap orang berhak. Tidak laki-laki berhak, nggak begitu gitu loh. Setiap orang berhak, entah apapun itu semuanya setiap orang gitu loh. Jadi di sana tidak ada perbedaan gender gitu. Harapan kita bersama di sini, saya bersuara di sini bukan karena emosional, karena ini udah lama masalah ini. Udah lama, boleh dicek dari
puluhan tahun sebelumnya perempuan, istri itu selalu jadi korban gitu. Korban gitu. Oke, mungkin ada kekerasan buat suami mungkin ya, laki-laki gitu. Tapi lihat persentasenya. Boleh dilihat. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh kita diskusi lagi ke depannya perihal perempuan dan anak atau kekerasan seperti ini kita diskusikan. Kita ada di Batam, kita berangkat atau ada teman-teman di luar Batam boleh discuss baik itu via Zoom. Sekarang semua sudah mudah gitu. Jadi jangan kita mau lagi apa ya? Kita harus melek gitu. Kita harus melek ya. Kita harus melek. Hidup ini udah era-era yang semua bisa kita lakukan. Ya, perempuan harus merdeka. Dimulai dari pola pikir ya. Dimulai dari pola pikir. Oke teman-teman, harapan saya teman-teman semua di sini, teman-teman perempuan khususnya, saya mau kita semua berani berpikir merdeka. Merdeka itu seperti apa? Sederhana. Merdeka itu ya, lu tahu apa ya? Pribadimu ini apa nih? Identitasmu ini apa gitu? Siapa kamu sebenarnya? Masa iya kamu lahir untuk diinjak-injak? Masa iya kamu lahir, kamu bertumbuh, lahir sampai di umur sekarang ini, kamu masih harus dipijak oleh orang lain? Itu. Di situ dulu sederhananya gitu. Oke, teman-teman, sukses buat kita semua, sehat selalu, berani merdeka.